Perhatian kesediaan Kementerian dan Bangunan, Pak Amin Altumami ini sudah menjadi keluarga besar pendidikan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran beliau sangat berharga. Bapak Ibu Eselon 1 Kemendikbud Republik Indonesia, saya mohon maaf tidak hanya sebutkan satu persatu, staf khusus, staf ahli, para kepala pusat semua yang hadir, dan tentu saja seluruh kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota yang hebat, luar biasa. Saya tadi sampaikan kepada Pak Menteri, terus terang ini ada beberapa dinas-dinas dari kementerian lain yang merasa sangat iri. Mengapa Kemendikbud ini kok sering sekali melibatkan dinas-dinasnya di dalam pembuatan kebijakan strategis? Itu mungkin salah satu bentuk partisipasi yang bermakna tadi. Dan para hadirin undangan yang berbahagia, termasuk para pimpinan organisasi masyarakat, lembaga, saya lihat dari pendidikan non-formal, informal, dan pendidikan khusus lainnya juga hadir. Saya sebagai Komisi 10 merasa sangat terhormat bisa ikut menyertai Bapak Ibu sekalian pada acara konsolidasi nasional pendidikan dasar menengah tahun 2025 ini. Karena membangun sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencapai target-target pembangunan khususnya di bidang pendidikan dasar menengah sangat penting, menyatukan visi dan strategi serta langkah antar pemangku kepentingan menurut pendapat saya adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan pulang cepat-cepat. Jika konsolidasi semakin kuat, pendidikan pasti maju melesat. Percayalah, dan itu juga prinsip saya Pak Menteri. Saya yakini dan salah satu kebetulan penelitian saya juga dulu disertasi terkait dengan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat di dalam pembuatan kebijakan publik. Dan ternyata saya melihat sendiri bahwa hal itu sangat mungkin terjadi seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Menteri kita dan jajaran pada malam hari ini. Tapi harus bermakna dan memang saya sangat yakini karena partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, pastinya bukan sekedar slogan yang luas. Ya, saya merasa bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan menyeluruh untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua orang tentunya membutuhkan kerjasama yang erat. Nah, itulah yang kami juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Beliau inspirasi kami di Komisi 10. Karena kami di DPR RI juga sesungguhnya dituntut untuk bisa bergotong royong untuk bisa memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan sesuai dengan fungsi kami. Karena di DPR RI juga Bapak Ibu, kita itu disekat-sekat, dipecah-pecah dalam komisi-komisi. Dari komisi 1 bahkan sampai dengan komisi 13. Nah, sementara bicara soal pendidikan, sesungguhnya bukan hanya tugas komisi 10. Begitu ya Pak Amin ya. Makanya saya senang sekali kalau mengundang Pak Amin, mengundang juga teman-teman yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Di parlemen, Bapak Ibu tentunya juga sudah memahami salah satu fungsi terpenting kami adalah fungsi anggaran, selain juga fungsi pengawasan dan legislasi. Di sini kan Pak Menteri saya sekaligus dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini menceritakan sedikit saja bahwa di dalam tugas pengawasan kami dari 14 panja pengawasan yang sedang kami
lakukan, ada 9 panja di antaranya terkait dengan pendidikan. Saat ini pun ada panja pendidikan yang terkait dengan daerah 3T dan kelompok-kelompok marginal, serta mengevaluasi panja pendidikan, kami mengevaluasi pendidikan tinggi kedinasan dan juga pendidikan kementerian lainnya. Dalam fungsi anggaran, kami juga mengawal penuh agar anggaran itu tidak keluar jauh dari fungsi utamanya, dan semoga semuanya tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu langsung terjun ke masyarakat, tetap dalam rangka memajukan pendidikan. Dan Bapak Ibu, karena kita tahu kita memiliki mandatory spending 20% dalam APBN dan APBD, tetapi mungkin belum semuanya betul-betul dipenuhi untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir, dalam fungsi legislasi, kami sedang mengoreksi atau merevisi Undang-Undang 20 tentang Sisdiknas yang selama 22 tahun pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas ini, tentu Bapak Ibu sebagai pelaku utama di daerah juga merasakan masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Jadi ternyata tentu saja pengaturan di pusat mempengaruhi juga efektivitas kerja Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah undang-undang ini juga akan sekaligus mengevaluasi undang-undang terkait seperti undang-undang tentang pendidikan tinggi, undang-undang tentang guru dan dosen, maupun undang-undang lain seperti undang-undang pemerintah daerah, supaya mudah-mudahan dengan bantuan dari Prof. Hakim, ahli hukum kita, metode kodifikasi diusulkan sebagai metode untuk bisa menyusun kembali seluruh peraturan terkait dengan satu dokumen hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Jadi tidak perlu buru-buru, dan memang ini bukan hal yang mudah, tapi Prof. Hakim mengatakan juga bukan sesuatu yang mustahil. Makanya kita semangat dan mohon masukan Bapak Ibu sekalian terhadap pengaturan ini supaya tetap konsisten dan pengaturan nanti akan tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentunya mengerjakan pekerjaan rumah bersama ini tetap dengan semangat gotong royong, dan pendidikan kita tahu bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan bangsa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai mitra yang bangga dengan apa yang sudah dicapai. Tadi Ibu Sekjen mengatakan sudah ada 8 perhelatan besar. Tapi saya tahu masih ada ratusan perhelatan lain yang sangat Bapak Ibu rasakan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa bersama-sama terus berkolaborasi demi kepentingan dan mensukseskan pembangunan pendidikan kita di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Muti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Aceh Abdul Hayat dan juga pada juga Rohat membuat berdiri supaya lebih dikenal langsung oleh para peserta. Ya, alhamdulillah kami bertiga ini satu ukuran. Jadi kami semuanya ukurannya S semua. Jadi kalau ada mau menyediakan seragam gampang ukurnya. Kami bertiga ini ukurannya triple S. Dan kami sering bercanda, kami bertiga ini triminion. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Haja
yaitu Pak Saifuddin, PPD saya yang luar biasa, yang selalu membantu dan mendampingi kami di Komisi 10, termasuk membantu agar anggaran kami aman terkendali. Yang kami hormati senior sejawat saya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN Bangunan, Mas Amin Al-Komami PhD. Mas Amin boleh berdiri, Mas Amin, walaupun nanti juga mengisi ceramah. Kemudian para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, izinkan saya mengenalkan yang pejabat eselon 1, dimulai dari pejabat eselon 1 yang paling tinggi itu Sekjen Bu Suharti, kemudian Bapak Dirjen PDM Pak Bobot, kemudian Ibu Dirjen GTK Ibu Nunung Suryani, Pak Dirjen Vokasi dan PKLK Pak Tata Mustaqim. Ini beliau yang paling bertakwa di kementerian. Yang kuasanya paling berhasil juga beliau, yang paling bertakwa. Kemudian Pak Kepala BNKB Pak Tommy Soharudin. Pak Tommy berdirinya agak lama supaya tidak tertukar dengan Tommy Devisa. Kemudian Pak Irjen, Pak Faisal. Kemudian Pak Kepala Badan Bahasa Pak Hafiz. Beliau ini Hafiz dan Mufti. Jadi kata staf beliau sejak umur 7 hari sudah Hafiz beliau ini. Nggak tahu berapa juz waktu itu. Kemudian staf khusus Menteri Pak Didi Suarti. Staf khusus Menteri Pak Arif Damari. Pak Arif mana? Sudah ya. Pak Arif agak lama. Ya, ini seperti Irfan Mansur. Punya lagu bagus, oh masih gadis atau sudah jaga. Kemudian yang berikutnya satu menteri juga Mas Muflas Rowi. Hadir Mas Muflas. Oh ya Mas Muflas ya, saya baca dari sini Bu ya. Mas Muflas, nggak tahu sudah mulai latihan berapa hadis. Karena lalu hadis ada rumah Bukhari, ini ada rumah Muflas. Kemudian Mas Ma'ruf, khusus Menteri. Hari ini sedang tidak ada pertandingan di RCTI jadi aman. Kemudian staf ahli menteri Pak Yanto, staf ahli menteri Pak Mariman Danto. Kemudian satu lagi Mas Muhammad Abduh, staf ahli menteri juga. Ini Muhammad Abduh Indonesia ini tidak menulis tafsir. Yang menulis tafsir adalah Muhammad Abduh Mesir. Mas Abduh banyak menulis soal ujian nasional. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta konsolidasi nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, rekan-rekan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, komunitas masyarakat bidang pendidikan, serta para insan pendidikan yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita sekalian pada malam hari ini dapat bersama-sama menghadiri acara konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah yang insya Allah kita selenggarakan selama 3 hari dari tanggal 28 sampai 30 April 2025. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sekjen tadi, acara ini kita selenggarakan sebagai bagian dari usaha kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bagaimana agar partisipasi, peran serta, dan dukungan dari Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan serta mitra pendidikan dapat menyukseskan program-program kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Acara malam hari ini adalah acara kita diskusi agak panjang dengan Pak Hafid. Kita memberi nama dengan soft opening. Walaupun kita belum tahu terjemahan bahasa Indonesia-nya apa. Ada menyampaikan soft opening itu artinya pembukaan lembut-lembut. Karena soft itu lembut, kemudian opening itu pembukaan. Tapi dengan saya mungkin menyebut malam ini sebagai malam keakraban atau ya malam di mana kita saling berakrab-akrab sebelum pembukaan resmi insya Allah besok pagi akan dibuka oleh Bapak Menko PMK. Meskipun demikian, pada malam hari ini nanti akan ada materi pertama dari senior saya Pak Afif Al-Umami dan juga beberapa hal yang mungkin memberikan kita suasana yang berbeda. Suasana di mana kita ingin memulai dengan gembira, dengan sukacita, dan kita memulainya dengan semangat kebersamaan bahwa tugas pembangunan pendidikan nasional adalah tugas kita semua. Sebagai Sofikul Hadat mengundang acara, kami ingin berpantun juga, walaupun tadi kemudian kita biasanya banyak, tapi hari ini cuma satu. Izinkan saya mengucapkan pantun jalan-jalan ke kota Malang. Ngapain ke Malang juga? Mungkin cuma tidak jalan-jalan, ini langsung saja kerja. Kunjungan kerja ke kota Malang, melihat kantor dan sekolah-sekolah. Saya ucapkan selamat datang di Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Gak enak kalau jalan-jalan terus kan gak enak. Jadi kita kunjungan kerja. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Persiapan ini kira-kira kami lakukan hanya dalam waktu tidak lebih dari 1 pekan. Dan dalam pekan ini memang kami ada banyak sekali kegiatan dan insya Allah juga tidak lama lagi kita ada kegiatan untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kalau dulu ada acara berpadu dalam melodi, maka jangan ada slogan berpadu dengan waktu. Ini belum menjadi puisi, nanti berikutnya setelah acara menjadi puisi. Kami memiliki prinsip sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk kami berusaha semaksimal mungkin agar program pendidikan yang merupakan prioritas dan program yang diamanahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu mungkin mengikuti dari pemberitaan di media berbagai kebijakan yang telah kami ambil dan kebijakan yang akan kami ambil, dan mungkin sebagiannya menimbulkan pertanyaan dan juga mungkin menimbulkan kebingungan dan berbagai efek lain dari apa yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan. Ada banyak hal yang memang telah kami tetapkan sebagai kebijakan. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekjen dalam pidato beliau, tapi sebagian memang masih memerlukan pembicaraan yang lebih mendalam dan dukungan bagaimana agar program tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami tentu ingin agar program-program yang merupakan prioritas dan janji Pak Presiden
dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru sebagai agent of learning atau sebagai agen pembelajaran telah kami lakukan beberapa kebijakan dengan berbagai pelaksanaan yang mungkin sebagiannya memang disayangkan adanya peraturan-peraturan baru. Program yang berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga kami lakukan sebagai bagian dari upaya kami untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan kebiasaan serta kebiasaan sebagai bagian dari gerakan baru agar anak-anak kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kebijakan menyangkut kedaulatan bahasa Indonesia dan juga kebijakan yang berkaitan dengan prioritas Bapak Presiden terkait dengan revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, dan program-program lain yang berkaitan dengan peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan usahakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau tidak ada halangan yang Bapak Presiden berkenan, pada tanggal 2 Mei nanti, pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional, kami akan melaunching 4 program yang menjadi bagian dari janji Bapak Presiden dan prioritas beliau. Yang pertama adalah launching revitalisasi sekolah yang alhamdulillah ada alokasi anggaran 17,1 triliun yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum diamanahkan kepada kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah ada sasaran sekurang-kurangnya 10.440 satuan pendidikan yang akan menerima dana renovasi dan berbagai bantuan fisik yang lainnya. Insya Allah jumlahnya akan bisa bertambah karena kami melakukan efisiensi bagi konsekuensi dari perubahan kebijakan pelaksanaan yang dikelola secara langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Insya Allah juga akan ada program digitalisasi pendidikan, di mana akan ada bantuan televisi atau smart television dan berbagai macam sarana untuk mendukung program digitalisasi pendidikan. Kami juga sudah menghitung dan sudah terus kami hitung untuk ada bantuan bagi guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan gratifikasi dan tidak mendapatkan tunjangan sosial yang jumlahnya masih kita hitung, mudah-mudahan nanti pada waktunya dapat disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian yang keempat adalah program bantuan pendidikan untuk guru yang belum memiliki jenjang atau belum menyelesaikan jenjang pendidikan D4 dan S1 yang insya Allah akan ada bantuan pendidikan untuk guru-guru kita yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana amanah undang-undang guru dan dosen. Tentu masih banyak program lain yang sudah kami laksanakan yang itu semua memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder, sebagai pengambil kebijakan pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami dan kami sadar undangan itu kami kirim dalam waktu yang sangat mepet dan berterima kasih juga karena Bapak Ibu perangkat atas biaya sendiri, bukan biaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itulah alasannya bukan kita mengapa kami merasa berterima kasih dan itulah rahasianya mengapa pesertanya banyak pada saat ini. Kami tahu persis beberapa dinas itu belum menggunakan dananya semaksimal mungkin. Karena maka acara ini membantu beliau untuk menyerap anggaran yang baik. Kami tentu berterima kasih juga atas dukungan para kepala daerah, bapak-bapak, para gubernur, bupati dan wali kota yang mengizinkan dinas-dinas untuk hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi langkah awal kita bersama-sama untuk bersinergi, bersama-sama saling bekerja dan bersama-sama mendukung visi pendidikan bermutu untuk semua. Kita semua sepakat bahwa asas kita Presiden, khususnya asas kita yang keempat, yang
memberikan kepada kita tugas untuk membangun sumber daya manusia yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, dapat kita wujudkan dengan saling bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Saya kira demikian sebagai sambutan awal di dalam acara malam hari ini. Insya Allah besok pagi saya akan menyampaikan paparan yang sesuai dengan perintah dari panitia pelaksana. Saya biasanya tidak presentasi pakai PowerPoint, tapi karena panitia menyediakan, maka saya juga besok insya Allah akan sampaikan wasokna kepada panitia yang telah bekerja keras menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian dapat kami sampaikan, dan izin saya menutup dengan pantun hak paten saya, Pak. Dan saya kira Pak sudah mulai hafal huruf emprit, huruf merpati. Itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, besok pagi kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Undangan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2030, dan ini persikat saja dari RPJMD nasional yang kira-kira sebagai bangsa kita membayang di tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju, terutama ekonomi, dan itu didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia yang kuat. Dan kita akan menggerakkan Indonesia melalui satu proses transformasi bangsa yang hanya bisa ditempuh jika kita bisa membangun pendidikan yang berkualitas dan teratur. Pengalaman sejarah bangsa-bangsa di dunia kita jadikan sebagai rujukan dan cermin sekali. Kita tidak perlu menengok ke Eropa, kita tidak perlu menengok ke Amerika. Kita melihat bangsa-bangsa Asia saja. Pengalaman panjang negara-negara tetangga Indonesia, terutama bangsa Asia Timur, kalau kita lihat dalam dunia, benua Asia dihuni oleh bangsa Asia Timur dan daya saing sumber daya manusia meningkat. Kalau kita baca satu buku yang sangat bagus, terbit tahun 60-an, dikarang oleh seorang Praibobet, Gunnar Gendal membandingkan bangsa-bangsa Asia Timur dan Asia Selatan pada bagian mana bangsa yang paling cepat meraih kemajuan. Beliau menyebut bangsa Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Cina. Dan bangsa-bangsa Asia Timur ini juga pernah mengalami masa kelam. Ada peristiwa kemanusiaan bahkan. Jepang pada perang dunia II kalah. Korea Selatan dijajah oleh Jepang dan juga pernah mengalami masa kelam perang saudara. Dan bangsa Korea terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Selatan. Cina sebenarnya dia mengalami penjajahan dan juga perang sipil selama ada masa yang kita amat sangat paham. Periode yang ketika itu di bawah pemimpin revolusioner Mao Zedong, bangsa Barat yang bisa Indonesia untuk mereka mengatakan Mao Zedong. Selama satu dekade
China mengalami mati kelam, dana pendidikan perang sipil, ini kan belum di dan explore itu biar teman-teman pada masa bisa perang sipil menelan isunya korban sampai 3 juta. boleh dua Meningkat. ada perubahan signifikan. Dalam Jadi revolusi itu komparasikan sebagai revolusi bagaimana budaya, sistem pendidikan dalam tapi bahasa sesungguhnya itu adalah oh yang pernah kita diskusikan perang di seri konflik ideologi. dan itu terisi di dalam Sekolah-sekolah ditutup pada masa tapi kan revolusi dia udah budaya. sebelum kami kasih sistem Perguruan baru tinggi tidak menerima apa ya lulusan percikan-percikan SMA. ya setidaknya iya iya Kalau di sekolah-sekolah barat karena tidak substansinya pendidikan yang sekolah-sekolah terbaik, sopo semuanya yang ini siapa yang dan orang-orang muda yang dimobilisasi jadi pondok menjadi bagian dari satu kekuatan pondok satunya pendukung. yang ini pikirnya apa ya iya Kita bisa apa pak membayangkan itu ojat sebuah negara salah berbangsa satu darah yang itu satunya yang cepat Jepang yang abang yang pesantren kalah perang dan dua jadi Nagasaki Hiroshima tambah dan ya Nagasaki. kena sekitar tahun Itu mengalami buka kebangkitan oke yang dalam tempo amat sangat ya gimana kalau kalau hitungan masuk pendidikan sejarah kena pendidikan kebangkitan sebuah bangsa yang rencana kalah untuk besar. masuk dunia pendidikan Jepang kalah perang tahun 45 dan pada tahun 1973 bahkan sudah menguasai pasar ekonomi ya belum pasar berhasil otomotif di wilayah Asia dan memicu pergolakan politik di Indonesia. Peristiwa mana? Kalah perang tahun 20 tahun 45 dan kurang dari tahun 25 tahun Jepang sudah bangkit. jadi Korea Selatan pada proses disebut oleh Menteri sangat bermakna adalah negara yang pada tahun 60-an itu kurang lebih sama pendapatan per kapita hanya dengan dan dalam bilangan 50 tahun, 60 tahun sekarang pendapatan per kapitanya sudah melampaui negara-negara OECD. Jadi orang-orang ini di hati kecil saya. Cina yang tadi peristiwa Makanya kenapa saya memimpin bilang itu perekonomian menampilkan dunia partisipasi bahkan biar nggak sendiri. Kami itu omong kosong. untuk kekuatan ekonomi Cina. lu Apa kunci dari kebangkitan bangsa-bangsa Asia ini? Asia ini adalah pada keadaan pengetahuan pukul mereka dan sumber daya manusia. Kira-kira imajinasi itulah yang dirumuskan dan direkam dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2040. Dan karena itu pendapatan per kapita sekarang negara maju dituliskan dan ditopang oleh rute nomor 4 daya saing sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa berikut. Maka kita berusaha jika merumuskan satu visi jangka panjang bersihkan tahun 2040. Dan kalau kita akan kira-kira dalam 12 butir kepada kalian bisa menambahkan. Tapi yang bisa kita catat adalah bahwa penduduk Indonesia harus makin tinggi taraf pendidikannya. Kita bisa jadi Presiden juga sudah mengatakan akan memulai wajib belajar 12 tahun dengan harapan bisa membentuk critical mass lalu terwujud bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri dan disertai cakapan literasi yang tinggi. Kita berharap juga dengan penguasaan fintech maka itu akan menjadi engine of growth, engine of economic growth. Dan itulah yang menjadi kunci bagi produktivitas bangsa. Di warna merah sengaja dibedakan untuk memberi penegasan bahwa pendidikan akan punya pengaruh besar pada upaya kita itu untuk membangun kohesi sosial, menanamkan multikulturalisme karena Indonesia sebagai negara maju. Dan karena itu harus kita perkuat
daya rekam sosial di antara bangsa yang berkuat-kuat, berbeda agama, berbeda etnis, dan berbeda dan sekaligus menegaskan jati diri sebagai bangsa yang filosofi sosialnya adalah Jadi dengan 9 itu. bineka tunggal ika. Dan tetap juga kesadaran global akan wawasan keluarga negara dunia. Dan itu akan menjadi ideal bagi manusia Indonesia yang dalam imajinasi jangka panjang kita rumuskan dalam 12 decade. Dan untuk itu maka kita harus mendorong proses transformasi pendidikan yang kita menjaga antara perubahan dan kesinambungan. Karena kita bicara dalam dekade, dalam bilangan waktu yang amat sangat panjang. Jadi kalau kita harus menimbang betul keberlanjutan dari satu titik, dari satu periode ke periode selanjutnya. Dan kita tak merujuk pada visi Indonesia 2045, negara dengan ekonomi maju kuat, ditopang oleh pendidikan penduduk yang makin bagus, kesehatan dan status gizi yang makin baik, dan kemajuan teknologi dan teknologi. Lalu kita juga melihat dengan transformasi struktural dari sisi ekonomi yang bergerak dari agraris ke industri, dan sekarang sudah melangkah lebih maju lagi ketika ekonomi kreatif, industri kreatif, ekonomi digital yang bertumpu pada transformasi teknologi dan inovasi yang berlangsung dalam sangat kencang. Dan itu yang kemudian mengubah landscape pasar kerja yang tantangan terbesarnya bagi dunia pendidikan adalah bagaimana melahirkan lulusan yang harus menguasai dua karakteristik pokok dari sistem utama dan keterampilan, transferable skills dan transformatif kompetensi. Dan di sini nanti akan punya peran banyak di advokasi peserta maupun politik. Jadi kita harus menyiapkan anak didik yang nanti akan menjadi lulusan yang kemampuan adaptabilitas kami sangat tinggi. Kita semua membaca berbagai macam laporan dunia, menyaksikan bahwa dalam satu dekade ke depan, 2 dekade ke depan, banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Tapi jangan pernah takut dan pernah galau, karena seiring dengan hilangnya pekerjaan baru, muncul pula pekerjaan, hilangnya pekerjaan lama, muncul pula pekerjaan baru yang juga tak terbayangkan, bahkan belum diajarkan. Karena itu yang diperlukan adalah kemampuan keterampilan yang dengan mudah berpindah. Dan secara pokoknya 2 hal. Cognitive skills dan cognitive flexibility. Itu yang menentukan daya adaptabilitas yang tinggi yang tercermin pada transferable skills dan juga transformasi kompetensi. Dan juga sekaligus kita harus menimbang proses perubahan sosial budaya, struktur demografi yang juga berkembang, bonus demografi dan preferensi layanan pendidikan. Slide berikutnya Bapak saya. Ini slide ini saya meminjamkan. Dan sudah kerap kali kita diskusikan dalam berbagai macam forum tentang demografi. Intinya adalah bahwa kita memperoleh saat ini komposisi penduduk Indonesia hampir 70% adalah kelompok muda produktif. Tapi sesungguhnya di tahun yang sama kita itu sudah mulai bergerak menuju Bagus kalau besok konsisten karena ini belum maju kita bisa memaksimalkan potensi untuk memetik bonus demografi. Tapi
di itu tahun yang sama, tahun itu makanya 2024 dan tahun 2025 kita sudah mulai bergerak menuju aging society. Di mana saja, provinsi mana saja, dan Bapak dan Ibu sekalian yang dari seluruh provinsi dan kabupaten penting menimbang aspek ini. Dan ini kita kaitkan dengan mengapa kita mempercepat wajib belajar menjadi 13 tahun. Adalah karena faktor peluang untuk bisa memetik bonus demografi yang makin menyempit. Yang tingkat ketergantungannya, kalau dalam perhitungan ini dalam rentang antara tahun 2025 dan tahun 2035. Tapi lihatlah slide yang berikut. Ini amat sangat penting dan harus menjadi rujukan kita. Jadi menurut kolega kita semuanya di BPS, suatu bangsa akan mengalami masa aging society ketika komposisi penduduk umur 65 tahun ke atas itu 77%, dan itu warna biru yang paling kanan. Itu dan yang paling kanan per provinsinya juga sudah dihitung. Bapak dan Ibu sekalian bisa cek, dan ini bisa menjadi rujukan pada tahun berapa di provinsi Bapak dan Ibu sekalian sudah mengalami atau akan mengalami aging society. Jadi rentang waktu yang pendek kita belum sepenuhnya mampu memberikan layanan pendidikan yang merata untuk semua dan berkualitas. Oh iya, di atas itu. Jadi kita perlu memberi penekanan pendidikan berkualitas untuk semua dan merata, karena kita tidak cukup hanya dengan semata-mata meningkatkan akses, meningkatkan partisipasi. Di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa menjadikan manusia Indonesia SDM yang berkualitas dan unggul dan menyumbang bagi pembangunan ekonomi jika tidak punya kualitas yang bagus. Dan nanti kita bisa cek, kita juga bisa lihat, dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Pendidikan sudah berulang kali melakukan assessment, dan ada paralelisme antara hasil assessment internasional dan yang kita lakukan sendiri. Jadi kalau kita membayangkan dalam analisis seperti ini, meyakini bagaimana bangsa-bangsa Asia Timur memperoleh kemajuan ekonomi yang sangat tinggi. Sekali lagi, di Korea Selatan itu sudah selesai wajib belajar 12 tahun sejak dekade 80-an di masa Presiden Pak Chuk-hee, periode yang sama dengan Pak Harto. Dan partisipasi pendidikan tingginya kita sudah di atas 90%. Jadi kami juga pernah membuat perencanaan dan ingin memastikan bahwa perencanaan pendidikan bisa dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, dan tadi partisipasi semesta jadi amat sangat relevan, bukan saja dengan Kementerian Pendidikan dasar menengah dan pendidikan ini, tapi juga para dinas pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten. Di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita memberi perhatian pada pendidikan bukan saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga sekaligus untuk mengatasi kemiskinan. Dan data-data ini menunjukkan bahwa investasi untuk pendidikan selain meningkatkan kualitas SDM, juga mengatasi kemiskinan. Dan ini statistik mengonfirmasi apa yang kita berikan melalui beasiswa, KIP kuliah, itu membantu, dan terutama anak-anak yang berasal dari keluarga yang 20% paling miskin itu terbantu makin meningkat akses. Ambil tahun 2010 saja, kami mengambil jenjang menengah saja, karena isu dasar dan SDMI dan SMP Madrasah Sanawiyah tidak ada itu. Isunya adalah kita masuk ke SMA madrasah. Di tahun 2010, kelompok miskin, kelompok tidak mampu baru 34,8%. Tapi tahun 2023 dua kali lipat,
meningkatkan. Ada jarak yang makin menyempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pada pendidikan tinggi masih terlihat agak tinggi kesenjangan, tapi jaraknya makin berkurang. Dan itu artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang kita ambil haruslah Ya. mengandung makna pemihakan pada kelompok-kelompok marginal, pada kelompok-kelompok yang sejauh ini Mantap akses partisipasi pada sumber daya perguruan produktif tinggi dengan melalui sekolah. pendidikan itu terbatas. Sekolah SMK sekolah mana? Kalau APKSM sama Bapak SMK sekalian, APKS bukuan sangat PT. penting memberi Jadi berganti pesan gitu. etik dan moral. Pengarangnya Anthony Gill pernah menjadi direktur London School of Economics and Political Sciences. Ini sekolahnya Pak Dr. Rizal Supman. Di Constitution of Society, para pengambil kebijakan publik yang punya otoritas untuk mengelola sumber daya publik, anggaran atau apa yang lain, jika tidak bisa memberi pemihakan pada kelompok-kelompok marginal, maka pendidikan yang dimaksudkan bisa membuka jalan bagi mobilitas sosial, mobilitas vertikal, maka dia akan justru melanggengkan ketimpangan, akan melestarikan kesenjangan. Dan itu harus menjadi panggilan moral, panggilan etik bagi kita semuanya sebagai pemangku kepentingan yang punya otoritas dalam merumuskan kebijakan. Bisa itu, Ibu dan Bapak sekalian, inilah profil penduduk Indonesia menurut pendidikan. Dan sekali lagi, di sini letak pentingnya tanggung jawab etik, tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya publik dalam rangka membantu memfasilitasi mereka yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang baik. Dari total penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi itu hanya 10%. Dan itu kita menghitung dari S1, dari diploma 1 sampai S3. Kalau kita hitung hanya S1, itu kira-kira 4,7% saja. Dan hampir 60% itu berpendidikan SMP Madrasah Sanawiyah Jepang. Kalau kita membayangkan Indonesia tahun 2045 sebagai negara maju, pendapatan setara negara maju, maka yang harus kita ubah adalah struktur penduduk menurut pendidikan. Kita harus geser yang semula komposisi terbesarnya hanya SMP bawah, maka kita harus tingkatkan. Itu kok paling banyak namanya itu kan SMP kalau MI. Ini mengapa penting pendidikan berkualitas dan terbalik. Katanya kayak the equity of education is one thing, and the quality of education is another thing. Tapi kedua-duanya harus berjalan paralel. Dan kita bisa merujuk, ini selalu kita jadikan bisa sebagai ukuran standar internasional. Kita punya assessment, kita punya tes akademik yang akan kita lakukan dengan harapan kita bisa mengukur di mana batas tertinggi pencapaian hasil belajar siswa Indonesia. Dan Bapak dan sekalian, kita menggeser isu selain kualitas dari sisi penyelesaian pendidikan. Di grafik kiri ini menunjukkan isu kita tidak partisipasi saja, tapi adalah kemampuan anak menyelesaikan pendidikan. Dan problem terbesarnya adalah pada jenjang pendidikan menengah. Angka partisipasi sudah 86,9,7, tapi tingkat penyelesaian baru 67. Jadi ada jarak yang jauh juga. Dan masalah pokoknya selalu kepada masalah ekonomi. Maka sekali lagi investasi untuk beasiswa, BOS, KIP,
itu amat sangat diperlukan. Dan kita berpindah, mengapa menyelesaikan guru itu juga menjadi amat sangat penting dan diperlukan. Selalu kami sampaikan bahwa kita sudah bisa menghitung guru pensiun yang berstatus pegawai negeri rata-rata 60.000. Mengapa kita tidak? Bu Dirjen sudah memulai langkah yang sangat baik berkomunikasi kepada BKN, meminta kuota sejumlah guru pensiun, dan itu kita isi dengan guru-guru lulusan LPDK terbaik. Bapak dan sekalian, ini kaitannya dengan ujian nasional yang selalu memicu kontroversi dan polemik. Kita boleh pergi ke Korea Selatan, kita boleh pergi ke city-state seperti Singapura. Mereka punya ujian nasional ekstrim, dan kebijakan apapun akan selalu memicu polemik dan kontroversi. Bukan soal mana yang benar, mana yang lebih layak diterapkan, tapi pilihan mana yang harus kita ambil dalam rangka supaya betul-betul diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau Korea Selatan mencapai titik kemajuan seperti sekarang, orang sipil dan bisa